Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rusdiana. Saya merupakan dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Berikut poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan atau CPMK, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah, dan video pengajaran. Deskripsi mata kuliah. Nama mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah manajemen investasi. Bobot mata kuliah manajemen investasi adalah 3 SKS, kode mata kuliah P312140002, sifat mata kuliah pilihan. Khususnya mata kuliah manajemen investasi dapat diambil bagi mahasiswa manajemen yang mengambil konsentrasi keuangan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari bagaimana investor memutuskan pilihan investasi dari berbagai alternatif yang tersedia di pasar modal. Di sini terdapat trade-off antara tingkat pengembalian dan risiko terhadap pilihan keputusan investasi. Oleh karena itu, mata kuliah ini menekankan pada pemahaman konsep tentang risiko dan return dari investasi sekuritas individual dan portofolio. Materi yang dibahas terdiri dari pengertian dan konsep dasar dalam investasi, pasar modal, teori portofolio, model penilaian aset berupa capital asset pricing model, dan arbitrage pricing theory, efisiensi pasar, penilaian saham dan obligasi, penilaian kinerja, dan manajemen portofolio. Kemampuan yang diharapkan atau CPMK. Terdapat 5 CPMK dalam mata kuliah ini. CPMK pertama, mahasiswa mampu menerapkan ruang lingkup manajemen investasi. CPMK 2, mahasiswa mampu mengelola risk dan return. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis model pembentukan portofolio. CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis common stock yang terdiri dari analisis, valuation, and management. Dan CPMK kelima, mahasiswa mampu mengukur evaluasi investasi, saham, dan obligasi. Daftar pustaka. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari buku dan juga jurnal. Untuk referensi utama yaitu buku yang berjudul Investment Analysis and Management, karangan Jones. Kemudian untuk buku pendukung lainnya, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Jogianto Hartono, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, Suad Husnan, dan juga buku lain dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai manajemen investasi. Materi pembelajaran yang dipelajari dalam mata kuliah ini terdiri dari 15 chapter atau 15 bab. Yang pertama adalah pengertian dan konsep dasar manajemen investasi, pasar modal di Indonesia, pertemuan ketiga risk and return, materi keempat portofolio efisien, materi kelima model indeks tunggal dan model pasar, materi keenam beta, materi ketujuh CAPM atau capital asset pricing model, materi ke-8 arbitrage pricing theory, materi ke-9 konsep efisiensi pasar, materi ke-10 obligasi dan penilaiannya, materi ke-9 evaluasi strategi investasi obligasi, materi ke-12 saham dan penilaiannya, materi ke-13 evaluasi strategi investasi saham, materi ke-14 evaluasi kinerja portofolio, dan materi ke-15 instrumen derivatif. Sistem pembelajaran yang berlaku pada mata kuliah ini, mata kuliah yang diampu oleh dosen pengampu mata kuliah yang ditentukan oleh program studi. Jumlah pertemuan 15 kali tatap muka. Kemudian sebelum pandemi, mata kuliah dilakukan dengan cara luring atau tatap muka terjadwal di ruang kelas. Kemudian setelah terjadi pandemi, saat pandemi mata kuliah
pembelajaran dilakukan dengan cara daring melalui pos UMB dan Google Meet atau Zoom. Beban waktu pembelajaran 3 SKS, kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester atau UAS yang dilaksanakan di pertemuan ke-16. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini secara daring. Untuk metode yang daring dibagi menjadi dua. Metode yang pertama adalah sinkronus atau tatap maya dilakukan dengan platform conference Zoom atau Google Meet. Aktivitas yang dilakukan meliputi ceramah, diskusi dan tanya jawab, kemudian membahas studi kasus. Metode yang kedua, asinkronus atau model pembelajaran daring, yaitu aktivitas perkuliahan online di portal LMS, yaitu UMB POS Universitas Mercu Buana, yang dapat diakses melalui laman website https://umb-pos.mercubuana.ac.id. Beberapa menu yang harus di-upload pada UMB POS. Yang pertama adalah modul pembelajaran, kemudian dalam bentuk Word dan PPT, kemudian forum yang harus dijawab oleh mahasiswa, kemudian di situ juga menyampaikan soal-soal studi kasus ya, bahan diskusi, kemudian video pembelajaran, kemudian kuis yang harus dikerjakan mahasiswa, dan assessment berupa tugas juga UAS dilakukan di UMB POS. Interaksi dosen dan mahasiswa meliputi kontrak perkuliahan yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Ketika perkuliahan dilaksanakan dengan luring, kontrak perkuliahan yang berlaku, yang pertama toleransi keterlambatan 15 menit, mematikan handphone saat perkuliahan berlangsung, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ketika daring, kontrak perkuliahan yang disepakati adalah menyalakan notifikasi update perkuliahan di UMB POS, submit tugas di menu assignment sesuai dengan waktu yang ditentukan, menjawab forum dan mengerjakan kuis, juga diskusi di forum dan WhatsApp group. Sistem penilaian pada mata kuliah investasi terdiri dari 4 pembagian. Yang pertama, tugas besar 1 dengan bobot 30%. Di dalam tugas tersebut meliputi CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK ketiga. Yang kedua adalah tugas besar 2 dengan bobot penilaian 30% yang meliputi CPMK 2 dan CPMK 3. Coursework atau tugas tambahan 10%, terdiri dari soal yang meliputi CPMK 2, kemudian ujian akhir semester 30%, CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 5. Berikut tampilan POS UMB. Berikut tampilan template tugas besar. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya semuanya? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pasar modal di Indonesia. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir di Zoom ini. Kita mulai saja ya. Jadi ini masih di mata kuliah manajemen investasi pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pasar modal di Indonesia, yang mana pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan instrumen di sini dalam bentuk investasi atau utang ya, utang. Jadi pasti memiliki impian ya. Pasar modal itu menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Dan tetap jadi kalau lihat di data itu tentu Indonesia masih baik satu ya.
Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara yang menjalankan dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas keuangan yang kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi keuangan. Yang tadi ada fungsi ekonomi mempertemukan yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Fungsi keuangan di sini adalah pasar modal memberikan kemungkinan atau kesempatan memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana sesuai karakteristik investasi yang dipilih. Jadi pasar modal ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk investasi berbagai kalangan ya, apalagi sekarang semakin majunya teknologi semakin mudah terjangkau gitu pasar modal. Ya. Selanjutnya, manfaat keberadaan pasar modal yang pertama menyediakan sumber pendanaan dan pembiayaan tentunya sifatnya jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Jadi diversifikasi di sini adalah aset itu dibagi gitu ya. Jadi tidak hanya di saham saja, tetapi bisa dialokasikan ke instrumen yang lain. Misalnya kalau siapa ya di sini Dini misalnya ya punya uang 1M. Nah, kemudian ingin menjadi investor. Nah, 20%-nya misalnya disimpan di membeli produk saham, kemudian 30%-nya obligasi, 30%-nya reksadana gitu ya. Kemudian sisanya aset yang lain gitu. Nah, itu namanya adalah diversifikasi atau pembagian aset. Gitu. Tujuannya untuk meminimalisir risiko ya. Jadi ketika ada salah satu aset yang mengalami kerugian, ada kemungkinan mendapatkan keuntungan dari aset yang lain. Nah, kemudian manfaat yang ketiga menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi negara. Sebagaimana yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pasar modal merupakan salah satu indikator ya kemajuan suatu negara. Jadi merupakan tren juga gitu, tren ekonomi negara, apalagi negara yang maju yang berkembang. Nah, selanjutnya manfaat pasar modal memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Gitu. Jadi masyarakat menengah ini ada kemungkinan untuk bisa menjangkau ya perusahaan-perusahaan yang mungkin hanya bisa namanya ya, maksudnya hanya bisa kita beli produknya, namanya sudah besar gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Karena di pasar modal itu banyak terlibat profesi yang banyak, kemudian yang menarik, gitu ya. Yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu, oh ternyata ada ya profesi yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan proses yang baik. Gitu, yang mungkin nama-nama besar yang biasa kita pakai produknya, yang biasa kita beli. Nah, kita ada kesempatan untuk memiliki perusahaan tersebut. Karena perusahaan yang menerbitkan saham atau menerbitkan instrumen di pasar modal itu memiliki kewajiban untuk terbuka gitu ya, melaporkan semua kondisi perusahaannya ke publik karena dimiliki oleh publik. Kemudian selanjutnya, pasar modal merupakan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi.
Jadi investor yang melakukan investasi di pasar modal itu bisa memperhitungkan ya terlebih dahulu, analisis fundamental, analisis ekonomi. Nah, setelah itu tentu harus mengenali karakter diri sendiri dulu ya, termasuk investor yang apakah berani mengambil risiko atau yang takut akan mengambil risiko gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan potensi ya, dengan potensi keuntungan yang terjadi ketika kita berinvestasi di pasar modal. Nah, selanjutnya membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial. Karena tentu perusahaan yang go public ya, yang menerbitkan saham di pasar modal itu harus memiliki yang baik gitu ya. Jadi seperti ada tuntutan gitu ya untuk perusahaan untuk selalu profesional karena tentu bisa diakses gitu oleh masyarakat. Yang terakhir, mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan manajemen profesional, dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. Yang dimaksud dengan surat berharga, secara teoritis, surat berharga merupakan yang menunjukkan hak investor, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut, untuk memperoleh bagian dari aset atau kekayaan organisasi yang menerbitkan surat berharga tersebut. Aset merupakan istilah baku yang digunakan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 untuk menyatakan surat berharga atau sekuritas. Nah, lanjut. Klasifikasi efek di pasar modal. Jadi efek ini adalah salah satu istilah ya yang dipakai di pasar modal yang mana sering disebut juga dengan ekuitas atau instrumen gitu ya, yang mana artinya ya surat berharga. Nah, efek ini terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada efek penyertaan, ya. Kemudian yang kedua ada efek utang, ada efek derivatif, dan efek lain-lain. Ya, jadi kalau penyertaan itu berarti kita ikut memiliki perusahaan itu ya, contohnya saham, itu ada saham biasa, ada saham preferen. Nah, kemudian efek utang berarti kita memberikan utang ke perusahaan ya, jadi produknya itu obligasi. Nah, kalau efek derivatif itu turunan-turunannya ya. Kalau efek yang lain berarti selanjutnya efek yang diperdagangkan di pasar modal yang pertama adalah saham, yang kedua saham preferen. Saham preferen ini gabungan antara saham dengan obligasi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah obligasi, obligasi konversi, right, kemudian ada warrant, reksadana, kontrak berjangka indeks saham, kontrak opsi saham, surat utang negara, dan yang terakhir adalah instrumen syariah. Ya, yang mana instrumen syariah itu menjualbelikan produk-produk yang berbasis syariah, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baik, selanjutnya, nah di sini mengenai organisasi di pasar modal Indonesia, ya, yang mana ada beberapa peran penting gitu ya yang terlibat di struktur pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia itu di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, juga sebagai pengawas di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan keuangan non-bank ya OJK. Kemudian di bawah OJK ada Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian setelah itu ada Bursa Efek, ada lembaga Bursa Efek, ada lembaga clearing dan penjaminan, ada LPP. Yang mana di bawah itu adalah ada perusahaan efek, perusahaan penunjang, profesi penunjang, pemodal, dan emiten. Selanjutnya.
Nah, struktur pasar modal Indonesia, nah ini bersifat SRO ya, yaitu Self Regulatory Organization. Nah, organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Jadi pasar modal ini di bawah Bapepam ini sifatnya independen gitu ya dalam membuat peraturan yang mana ya disesuaikan gitu dengan aktivitas usahanya. Nah, lembaga pertama adalah Bursa Efek, yang mana mungkin kalian juga tahu ya lokasinya. Kalau dulu kan ada dua, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, kemudian digabung menjadi satu, menjadi Bursa Efek Indonesia, ya, yang lokasinya ada di SCBD ya, di Jakarta. Nah, Bursa Efek ini pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem, ya, atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Nah, kemudian LKP, Lembaga Clearing dan Penjamin, pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin transaksi bursa agar terlaksana secara teratur. Ya. Yang ketiga, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP, ya, pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian. Nah, jadi ini di bawah KASE ya, KASE, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sama halnya dengan perbankan, kalau di perbankan mungkin memiliki lembaga yang namanya LPS, lembaga penjamin simpanan ya, yang mana ketika misalnya ada bank yang dilikuidasi, nah itu seperti ada asuransi gitu ya, jadi bisa nasabah itu bisa mendapatkan penggantian dana. Sama halnya dengan di perbankan, di pasar modal juga ada. Baik, selanjutnya perusahaan efek. Nah, di sini adalah lembaga yang terlibat di pasar modal, yang mana perusahaan efek ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah PEE, penjamin emisi efek. Ya, salah satu aktivitas perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak laku terjual. Kemudian ada PPE, perantara pedagang efek. Ya, jadi ini perusahaan efek yang menjadi perantara gitu antara investor dengan emiten. Kemudian ada manajer investasi, ini adalah pihak yang melakukan pengelolaan portofolio. Ini biasanya untuk reksadana ya, jadi setiap bank itu memiliki unit usaha ya yang mana merupakan manajer investasi. Nah, selain itu ada lembaga penunjang pasar modal lainnya, yaitu ada Biro Administrasi Efek, ya, yang tentu kaitannya dengan pencatatan atau administrasi. Kemudian ada kustodian, ya, ini merupakan penitipan efek gitu ya. Biasanya bekerja sama dengan bank kustodian. Ada wali amanat, ya, jadi ini adalah yang mewakili pemegang efek yang bersifat obligasi. Kemudian ada pemeringkat efek, ya, karena kalau obligasi itu ada ratingnya ya, ada yang A, ada triple A, ada double A, kemudian ada B gitu ya. Jadi semakin ratingnya bagus gitu, misalnya A, triple A gitu, tapi penilaiannya berarti baik gitu ya. Yang menilai itu adalah pemeringkat efek tersebut. Kemudian ada penilai harga efek dan penasihat investasi. Selanjutnya, nah, profesi penunjang pasar modal yang lain ada akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selain itu, yang terlibat juga emiten atau perusahaan pabrik ya, yang mana di sini adalah pemodal yang membutuhkan dana. Yang mana berarti emiten itu perusahaan yang memperoleh dana di pasar modal dengan menerbitkan instrumen ya di pasar modal. Kemudian ada perusahaan pabrik, ya. Jadi ada ketentuannya gitu. Ketika perusahaan yang tadinya perusahaan tertutup, kemudian ingin menjadi perusahaan terbuka yang mana bisa mendapatkan modal ya dari pasar modal, nah itu ada ketentuan yang harus diikuti gitu ya. Misalnya modalnya minimal berapa. Ini sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham memiliki modal di setor sekurang-kurangnya 3 miliar.
Nah, setelah itu harus membuat prospektus terlebih dahulu, ya, yang mana profil, rencana ke depan, dan lain-lain. Nah, setelah itu baru bisa menerbitkan instrumen, ya, instrumen. Nah, setelah itu pemodal, ya, pemodal di sini baik perorangan atau institusi. Baik, materinya sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang sudah? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh, Reza. Perkenalkan, nama saya Reza Satria Livi. Saya ingin menanyakan perihal perbedaan detail dari saham dan obligasi, Bu. Terima kasih. Oh, baik. Untuk saham dan obligasi, untuk materi lebih jelasnya nanti ada di pertemuan ke-6, 6 dan 8 ya. Jadi, kalau secara definisi, saham itu adalah surat penyertaan ya, surat kepemilikan perusahaan. Yang mana ketika investor membeli produk saham, berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Berarti kita berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan itu ya. Nah, kemudian keuntungan yang diperoleh investor ketika membeli saham itu bisa dari capital gain, selisih harga saham. Kemudian yang kedua adalah dari dividen. Kalau dividen itu adalah keuntungan yang memang diberikan oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan berkembang, berarti semakin tinggi gitu ya. Kemudian ketika sedang menurun ya berarti bahkan mungkin kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, kalau obligasi itu surat utang. Jadi kita memberikan utang yang mana perusahaan wajib mengganti gitu ya, mengganti dengan bunga yang ditentukan berapa persen bunga. Mungkin itu ya Reza ya. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Satu lagi? Saya, Bu. Boleh, silahkan Sri. Perkenalkan, nama saya Sri Novitasari. Izin bertanya, Bu, saham syariah itu bagaimana ya, Bu? Ya, mengenai saham syariah, jadi itu saham-saham yang termasuk ke dalam indeks tersebut adalah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, gitu ya. Nah, saham syariah itu masuk ke dalam indeks JII namanya, Jakarta Islamic Index. Ya, yang mana setiap tahunnya itu per 6 bulan ada seleksinya dulu. Dimulai dari penyeleksian daftar efek syariah ya. Setelah itu diseleksi lagi menjadi saham Jakarta Islamic Index ya. Jadi ada 30 saham yang setiap 6 bulan ada pergantian, tapi biasanya sih nggak terlalu banyak yang diganti, masih itu aja gitu ya. Nah, meliputi apa saja indikator syariahnya? Berarti dilihat dari segi pembiayaannya, apakah terlibat di bank konvensional atau tidak. Kemudian produk-produknya ya. Produk-produknya itu berarti harus yang sertifikasi halal gitu ya. Kemudian dari berbagai sektor gitu. Jadi seleksinya memang cukup ketat ya. Nah, jadi saham syariah itu saham yang masuk ke dalam indeks JII, Jakarta Islamic Index, gitu. Yang mana ada penyeleksiannya, tentu diawasi oleh di bawah Dewan Syariah Nasional ya, di bawah Majelis Ulama Indonesia. Gitu ya Sri ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah, ini kalau sudah Ibu tutup untuk pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Jaga kesehatan semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin leh. Iya, Ibu.